BPS mencatat Provinsi Gorontalo mengalami deflasi 0,91% untuk bulan Januari 2024 jika dibandingkan dengan Desember tahun 2023. Perkenalkan, saya Irwana Arya Wibisono dengan NIM 7111 422204 EPC 22. Pada video ini kita akan membahas apa saja penyebab deflasi di Gorontalo, bagaimana perkembangannya dari tahun 2020 hingga 2025, serta apa saja dampaknya terhadap perekonomian daerah. Stabilitas harga merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga kondisi perekonomian suatu daerah. Jika harga barang dan jasa berubah, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh konsumen, tetapi juga oleh pelaku usaha seperti nelayan, petani, hingga pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan ekonomi. Salah satu faktor yang sering menjadi perhatian adalah deflasi, yaitu kondisi ketika harga barang dan jasa mengalami penurunan. Sekilas, deflasi tampak menguntungkan karena masyarakat dapat membeli barang dengan harga yang lebih murah. Namun jika kondisi penurunan harga terjadi berulang kali atau berlangsung cukup lama, kondisi ini juga dapat memberikan tekanan bagi produsen, pedagang, dan masyarakat yang menggantungkan pendapatannya pada penjualan komoditas lokal. Provinsi Gorontalo merupakan daerah yang perekonomiannya sangat bergantung pada sektor pertanian, perikanan, perdagangan, transportasi, dan jasa. Karena itu perubahan harga komoditas seperti tomat, cabai, bawang merah, dan ikan maupun biaya transportasi dan energi akan sangat mempengaruhi kondisi ekonomi daerah. Berdasarkan artikel yang saya buat, deflasi di Gorontalo tidak terjadi secara terus-menerus, melainkan muncul pada bulan-bulan tertentu dengan penyebab yang berbeda. Pada tahun 2020, saat pandemi COVID-19 mulai melanda, Gorontalo mengalami 4 bulan deflasi, yaitu pada Maret, April, Mei, dan September. Berdasarkan data dari BPS, deflasi terdalam terjadi pada Mei sebesar negatif 0,33%. Pada akhir tahun, inflasi tahunan hanya mencapai 0,81%. Penurunan harga ini banyak dipengaruhi oleh turunnya tarif angkutan udara akibat pembatasan mobilitas selama pandemi. Memasuki tahun 2021, kondisi ekonomi mulai pulih. Inflasi tahunan meningkat menjadi 2,59%. Namun masih terdapat 3 bulan deflasi, yaitu Agustus, September, dan November. Penurunan harga terutama berasal dari kelompok makanan, minuman, tembakau, transportasi, serta beberapa kelompok jasa lainnya. Pada tahun 2022, Gorontalo mengalami inflasi tahunan tertinggi selama periode penelitian, yaitu 5,15%. Kenaikan ini dipengaruhi oleh meningkatnya harga BBM, energi, pangan, serta kegangguan rantai pasok setelah pandemi. Menariknya, meskipun inflasi sangat tinggi, masih terjadi 4 bulan deflasi. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan harga tidak terjadi secara merata sepanjang tahun. Selanjutnya pada tahun 2023, inflasi mulai menurun menjadi 3,88%. Deflasi terjadi pada Februari, Agustus, dan September. Kelompok makanan dan minuman, tembakau masih menjadi penyumbang utama perubahan harga. Sementara beberapa komoditas perikanan ikut menurunkan tingkat inflasi. Tahun 2024 menjadi periode yang paling menonjol. Selama 1 tahun terdapat 6 bulan deflasi, dan pada akhir tahun Gorontalo mencatat deflasi tahunan sebesar negatif 0,79%. Deflasi terdalam terjadi pada Februari sebesar 1,15%, yang sebagai besar dipengaruhi oleh turunnya harga tomat dan komoditas pangan segar lainnya. Kemudian pada tahun 2025, inflasi tahunan kembali positif menjadi 2,58%. Walaupun demikian, deflasi masih terjadi sebanyak 5 kali. Deflasi terbesar terjadi pada Januari dan Mei, sedangkan Agustus hingga Oktober kembali mengalami deflasi secara beruntun. Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan harga pada beberapa komoditas masih terus terjadi. Terdapat 5 faktor utama yang menyebabkan deflasi di Gorontalo. Faktor pertama adalah penurunan harga pangan segar.
Faktor kedua adalah transportasi dan mobilitas masyarakat. Faktor ketiga adalah kebijakan tarif listrik dan energi. Faktor keempat adalah perubahan permintaan rumah tangga. Sedangkan faktor kelima adalah pengaruh kondisi eksternal. Dampak deflasi terhadap perekonomian. Penelitian ini menunjukkan bahwa deflasi memiliki dampak positif sekaligus negatif bagi konsumen. Penurunan harga pangan, transportasi maupun tarif listrik dapat meningkatkan daya beli karena pengeluaran rumah tangga menjadi lebih rendah. Namun bagi produsen kondisinya berbeda ketika harga komoditas seperti tomat, ikan cabai atau bawang merah turun terlalu dalam. Pendapatan petani, nelayan, dan pedagang dan pelaku usaha ikut menurun. Jika kondisi ini berlangsung dalam waktu yang lama, produsen dapat mengurangi produksi, pedagang mengurangi stok barang, bahkan aktivitas ekonomi daerah berpotensi melambat. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa deflasi tidak selalu menjadi kabar baik. Dampaknya harus dilihat dari sisi konsumen maupun produsen. Sebagai kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa deflasi di Provinsi Gorontalo selama tahun 2020 hingga 2025 bersifat episodik, yaitu muncul pada waktu-waktu tertentu dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama harga pangan segar, transportasi, tarif energi, serta perubahan permintaan masyarakat. Deflasi memang dapat meningkatkan daya beli masyarakat karena harga menjadi lebih murah. Namun jika terlalu sering atau terlalu dalam, kondisi ini juga dapat mengurangi pendapatan produsen dan menghambat aktivitas ekonomi daerah. Oleh karena itu, memahami penyebab deflasi menjadi sangat penting agar pemerintah dapat mengambil kebijakan yang tepat dalam menjaga stabilitas harga sekaligus melindungi kesejahteraan masyarakat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan mengenai dinamika deflasi di Provinsi Gorontalo.